Tuhan, kami hidup di zaman yang penuh dengan kebisingan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Kau masih memanggil kami datang ke hadapan-Mu. Sekarang ini, saat kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau menenangkan badai di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap suara-Mu dengan jelas. Dan biarlah lagu tadi ya Tuhan, menjadi kerinduan hati kami yang paling dalam. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan. Buka mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Buka telinga kami untuk mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan lembutkanlah hati kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan mengubahkan hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu mengenal Engkau lebih dalam dan berjalan dalam jalan-jalan. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat celah. Tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah hanya suara-Mu saja yang terdengar, dan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, sepanjang bulan November ini kita belajar tentang bagaimana kita hidup sebagai terang Kristus di dunia digital ya. Jadi memang sengaja tema bulan ini mencakup tentang dunia digital. Seperti yang dikatakan CLV tadi ya, mungkin HP kita, internet, dunia digital itu sekarang sudah menjadi separuh dari diri kita Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan bagi kita semua Bapak Ibu, yaitu jejak digital. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12 ya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah kisah dari teman saya sendiri ya, sebuah kisah nyata ya. Nah, teman saya waktu itu statusnya sudah bekerja, dia sudah cukup berumur dan bisa dibilang dia itu adalah orang yang cerdas sekali Bapak Ibu dan berpendidikan. Satu kali di dalam kerjanya gitu ya, dia kesel dengan atasannya Bapak Ibu. Lalu karena dia kesal dengan atasannya, dia menulis sebuah status di Facebook gitu ya. Dia tidak menyebut nama, tapi semua orang di kantornya itu tahu siapa yang dia maksud. Nah di status itu dia menulis dengan nada marah Bapak Ibu ya. Atasan saya itu kayak kodok bangkong, dia bilang gitu ya. Kodok bangkong, Bapak Ibu tahu ya, kodok bangkong itu kodok yang besar itu, yang suaranya kenceng gitu ya Bapak Ibu. Nah dia bilang atasan saya itu kayak kodok bangkong katanya, cuma bisa teriak tapi tidak mengerti apa-apa. Waktu dia menulis ini, kemudian waktu berlalu, ia tetap bekerja seperti biasa dan mungkin sudah makan waktu yang cukup lama Bapak Ibu ya. Dia sudah lupa status yang pernah dia tulis. Satu hari Bapak Ibu, dia tulis itu di Facebook. Satu hari tiba-tiba atasannya itu add dia di Facebook, menambah
menambahkannya sebagai teman di Facebook, Bapak. Wah, waktu dia lihat, oh ini atasanku, langsung tanpa berpikir panjang dia langsung menerima pertemanan itu, dia accept gitu ya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ia dipanggil ke ruang personalia, ke ruang HRD gitu. Waktu dipanggil, di atas meja ada sebuah kertas yang berisi cetakan atau print-printan screenshot status Facebook yang dulu pernah ia bagi, Bapak Ibu, ya. Tidak banyak penjelasan. Di sampingnya lagi ada sebuah kertas lagi yang berisi surat sebuah keputusan dari pimpinan perusahaan tempat ia bekerja. Ia dipecat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk, malu, menyesal, dan tidak percaya, Bapak Ibu, hal sekecil ini bisa merusak atau menghancurkan pekerjaannya. Waktu dia kembali ke tempatnya, kemudian teman-temannya tanya kenapa gitu, lalu dia cerita gitu ya. Dan dengan nada yang sangat menyesal ia berkata, saya sudah lupa, tapi internet tidak pernah lupa gitu ya. Internet tidak pernah lupa. Bapak Ibu, ia kehilangan pekerjaannya bukan karena malas, bukan karena tidak kompeten, tetapi karena satu kalimat bodoh yang pernah ia tulis di dunia digital, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kadang kita berpikir dunia digital itu dunia maya, dunia semu gitu ya. Tempat yang bebas, tempat kita bisa curhat apa saja gitu ya, tanpa dampak apa-apa. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, dunia digital itu nyata. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, dunia digital itu nyata dan bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Dia bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Dan yang lebih menyedihkan Bapak Ibu, dunia digital kadang bukan hanya mengubah, tapi juga bisa menghancurkan hidup seseorang. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin pernah mendengar sebuah berita dari sebuah universitas di Bali, Universitas Udayana ya. Seorang mahasiswa ditemukan meninggal bunuh diri. Diduga karena bunuh dirinya itu dipicu oleh bullying atau perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Penyebabnya masih diperiksa waktu itu oleh polisi. Tapi Bapak Ibu, setelah kematiannya Bapak Ibu tahu, muncul bukti-bukti tangkapan layar atau screenshot dari percakapan sebuah grup chat gitu ya. Sebuah grup chat, teman-temannya itu ya. Bapak Ibu kalau baca bisa terbaca itu ada yang ngomong gitu, ya bunuh diri kok dari lantai 2 katanya, kurang tinggi. Terus ada yang ngomong apa lagi gitu. Intinya mereka merendahkan atau melecehkan, menertawakan, mengolok-ngolok dan merendahkan yang bunuh diri tadi, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tangkapan layar itu atau screenshot dari percakapan itu kemudian tersebar ke publik. Masyarakat marah, media sosial meledak, dan nama-nama para pelaku bullying itu kemudian jadi viral, Bapak Ibu. Semua orang tahu, jadi oh ada mereka-mereka ini, ada 6 orang mahasiswa yang kemudian jadi viral namanya gitu ya. Mereka lalu membuat video minta maaf, tapi telat Bapak Ibu. Mereka dihujat, dikecam, bahkan sebagian lagi dikenai sanksi gitu ya, dari kampus, dari tempat rumah sakit, tempat mereka praktek gitu ya. Jadi dia mungkin seperti kayak Allen gitu ya, lagi beberapa dari mereka itu sedang koas gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi kita diingatkan, apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, apa yang kita komentari, semuanya itu meninggalkan jejak digital Bapak Ibu. Jejak digital yang bisa dilacak. Jejak digital itu semuanya tidak pernah benar-benar hilang Bapak Ibu. Ya, semuanya tidak pernah benar-benar hilang. Satu kalimat bisa membawa pengaruh besar. Satu upload gitu ya, satu postingan, satu unggahan kita bisa menguatkan seseorang. Tetapi satu postingan kita juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Bapak Ibu, kita bisa menghapus postingan, menonaktifkan akun, atau mencoba melupakan. Tapi dunia digital tidak pernah benar-benar lupa akan apa yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Setiap kata, setiap gambar, setiap emosi yang kita keluarkan bisa tersimpan, bisa tersebar, dan bisa muncul kembali di waktu yang tidak kita duga Bapak Ibu. Dan yang lebih menakutkan Bapak Ibu, jejak digital itu bukan hanya bicara tentang siapa kita dulu,
tetapi juga menentukan bagaimana kita memandang, bagaimana orang lain memandang kita sekarang. Bapak Ibu, jejak digital itu bukan hanya tentang siapa diri kita dulu, tetapi juga bagaimana orang lain akan memandang kita sekarang. Di dunia digital, satu kesalahan bisa membuat orang melupakan 1000 kebaikan. Nah, di sini bahayanya Bapak Ibu. Dunia digital memberikan kita kebebasan yang begitu besar, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab yang tidak kalah besar. Satu klik bisa menyalakan terang, tapi satu klik juga bisa menebar kegelapan. Pertanyaannya sekarang, jejak seperti apa yang sedang kita tinggalkan hari ini? Ya, jejak digital apa yang sedang kita tinggalkan hari ini? Apakah jejak itu membawa terang Kristus, atau sebaliknya jejak yang justru menodai nama Tuhan? Bapak Ibu, dua kisah tadi mengingatkan kita bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya pada dunia digitalnya, tetapi pada hati manusia di balik layar itu, ya. Kecerobohan, amarah, ego, keinginan untuk menonjolkan diri, itu yang membuat seseorang itu bisa jatuh, Bapak Ibu. Dan karena itu Bapak Ibu, Rasul Petrus juga menasehati jemaat. Surat yang kita baca tadi, di dalam surat yang kita baca tadi, Rasul Petrus menasihati jemaat pada zaman itu agar berhati-hati di dalam hidup mereka di tengah dunia yang memperhatikan setiap langkah mereka. Zaman itu belum ada dunia digital Bapak Ibu. Tapi Rasul Petrus sudah mengingatkan jemaat pada zaman itu, ayo hati-hatilah dalam hidupmu, karena dunia itu sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Bagi Petrus, kehidupan orang percaya itu bukan hanya tentang apa yang mereka imani, tetapi juga bagaimana mereka hidup. Ia tahu bahwa hidup di dunia di sekitar jemaat waktu itu sering salah paham, ya, terhadap iman Kristen. Bapak Ibu tahu waktu zaman itu orang Kristen itu dianggap aneh. Orang-orang non-Yahudi menuduh mereka jahat, sesat, bahkan pemberontak. Padahal Bapak Ibu, mereka hanya berusaha setia kepada Kristus. Bapak Ibu, karena itu Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Bapak Ibu, dengan kata lain, Petrus hendak mengingatkan kita semua pada saat ini, pada zaman ini, hati-hati dengan jejak hidupmu, karena dunia sedang memperhatikan kita juga. Hati-hati dengan jejak hidup kita, karena dunia sedang memperhatikan jejak hidup kita. Bagi orang percaya, setiap tindakan adalah kesaksian. Bukan hanya kata-kata atau pengakuan iman yang penting, tetapi juga bagaimana kita hidup dari hari ke hari di tengah dunia yang belum mengenal Allah ini. Bapak Ibu, jemaat penerima surat 1 Petrus hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Kristus. Mereka bukan orang-orang yang berpengaruh, ya. Mereka bukan bangsawan, bukan pemegang kuasa. Sebagian dari mereka itu adalah orang biasa, bahkan banyak yang menjadi budak atau pekerja rendahan. Di mata masyarakat saat itu, pengikut Kristus itu dianggap aneh. Anggap aneh kenapa? Karena mereka menolak menyembah dewa-dewa orang Romawi pada waktu itu. Mereka tidak ikut pesta penyembahan berhala. Mereka menolak menyebut kaisar sebagai Tuhan. Nah, karena itulah Bapak Ibu, mereka dituduh sebagai orang yang tidak setia kepada negara, orang yang memberontak, sebagai orang yang aneh. Bahkan orang Kristen itu dianggap sebagai orang kanibal, Bapak Ibu. Ya, karena perjamuan kudus itu mereka maksudnya difitnah sebagai orang-orang yang kanibal, karena mereka pemakan daging dan peminum darah, Bapak Ibu. Apapun yang mereka lakukan selalu diperhatikan. Setiap kesalahan kecil bisa jadi bahan fitnah. Seringkali ada yang jatuh, seluruh jemaat itu dituduh bersalah. Bapak Ibu, bukankah itu juga yang terjadi dengan hidup kita saat ini, bukan? Ya, apapun yang kita lakukan itu selalu diperhatikan.
Kalau orang dulu selalu berkata, kamu kan orang Kristen. Itu artinya apa? Orang Kristen itu punya standar hidup yang baik. Dan semua orang yang lain memperhatikan cara hidup kita. Bapak Ibu, itulah sebabnya Petrus menasehati dengan lembut. Dia berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan hidup. Bapak Ibu, Rasul Petrus ingin jemaat sadar bahwa mereka itu bukan warga dunia ini, tapi warga kerajaan Allah. Pesan Petrus sederhana, tapi tegas. Dunia boleh melihat, dunia boleh menilai diri kita, tetapi biarlah yang mereka lihat dari hidupmu, dari hidup kita semua, yang mereka lihat itu adalah kebaikan. Dunia boleh melihat, boleh menilai hidup kita, tetapi biarlah yang mereka lihat dari hidup kita itu adalah kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita jujur, hidup yang seperti Petrus ajarkan itu nggak mudah, bukan? Nggak mudah kan? Menjaga hati kita, menjaga perkataan, menjaga perbuatan kita di tengah dunia yang keras. Apalagi di dalam dunia digital yang begitu cepat menghakimi, Bapak Ibu. Bukan perkara mudah untuk menjaga itu. Kita semua, saya akui saya pun pernah tergelincir, Bapak Ibu. Waktu pilkada atau pilpres dulu, saya dikenal teman-teman saya sebagai seorang pendukung garis keras, seorang calon gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita semua pernah tergelincir, pernah menulis sesuatu yang seharusnya tidak ditulis, pernah berkomentar tanpa pikir panjang. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. Kita bisa menghapus postingan kita, tetapi kita tidak bisa menghapus penyesalan. Dunia digital tidak pernah lupa, sekali ditulis sulit dihapus. Akun kita bisa ditutup, Bapak Ibu. Tapi tangkapan layar atau screenshot itu bisa disimpan, disebar, bahkan diingat terus oleh orang-orang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu mempersiapkan ini, waktu merenung bagian ini, saya berpikir, bukankah dosa juga seperti itu, Bapak Ibu? Ya, dosa meninggalkan jejak di hati, pikiran, di relasi, bahkan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada tombol delete di dalam hidup gitu ya. Tidak ada tombol delete untuk menghapus sesuatu di dalam hidup kita. Kita bisa mencoba melupakan, tetapi hati kita tetap mengingat dosa. Dan di hadapan Allah yang kudus, setiap dosa itu tercatat jelas, Bapak Ibu. Ya, setiap dosa kita tercatat dengan jelas di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dalam buku yang berjudul The 3D Gospel, Ministry in Guilt, Shame and Fear Cultures, Jason Georges itu menjelaskan, Bapak Ibu, dia menjelaskan bahwa dosa itu tidak hanya membuat kita bersalah. Ya, saya ulangi ya, dalam bukunya itu dia berkata bahwa dosa itu tidak hanya membuat kita bersalah, tetapi juga membuat kita malu dan takut, Bapak Ibu. Malu dan takut. Ada 3 hal yang mengikat manusia: rasa bersalah, rasa malu, rasa takut. Kita bersalah karena kita tahu kita melanggar hukum Allah. Kita malu, Bapak Ibu, karena dosa menelanjangi kita. Kita takut, Bapak Ibu, karena firman Tuhan katakan ada konsekuensinya, ada hukuman yang menanti kita. Bapak Ibu, dunia digital memperkuat 3 hal ini, Bapak Ibu. Dunia digital memperkuat 3 hal ini. Ya, ia membuat orang bersalah karena tadi saya katakan satu kesalahan bisa disebarkan kemana-mana. Satu kesalahan bisa membuat 1000 kebaikan kita hilang. Ia membuat orang malu karena aib pribadinya bisa menjadi konsumsi publik. Dan ia membuat kita takut karena masa lalu bisa muncul kapan saja dan menghancurkan masa depan kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah nyata yang sangat menyedihkan tentang seorang anak muda yang menjadi korban kejahatan digital. Bapak Ibu, awalnya ia mengira sedang berbicara dengan seorang wanita cantik yang ingin berkenalan dengannya. Ya. Jadi dia
tiba-tiba ada yang chat sama dia dan dia lihat foto profilnya, wah cewek ini cantik ya, gitu ya. Nah, percakapan ini berlangsung akrab, hangat, dan ia merasa diperhatikan. Namun belakangan Bapak Ibu, wanita itu ternyata hanyalah akun palsu milik seorang pria yang berniat jahat. Wanita tersebut mengirimkan foto telanjang dirinya, kemudian meminta pemuda itu juga kirimin foto telanjang dia, gitu ya. Jadi wanita itu ya minta mengirimkan foto telanjangnya, kemudian minta pemuda itu untuk kirim foto telanjangnya. Ketika dia mengirimkan, percakapan itu direkam dan si pelaku mengancam Bapak Ibu akan menyebarkan fotonya ke publik kalau ia tidak membayar sejumlah uang. Bapak Ibu, pemuda itu ketakutan, malu, bingung, nggak tahu harus berbuat apa, nggak berani cerita kepada orang lain, tidak kepada orang tuanya, tidak kepada teman gerejanya, bahkan dia tidak berani ngomong kepada Tuhan dalam doa. Rasa bersalah, malu, takutnya itu campur jadi satu, dan dalam tekanan yang begitu berat, ia kehilangan harapan dan kemudian dia bunuh diri, Bapak Ibu. Banyak kasus yang seperti ini terjadi, Bapak Ibu. Dunia digital bisa menjadi tempat di mana dosa melalui rasa bersalah, malu dan takut itu berusaha bersengkongkol menghancurkan manusia, menghancurkan hidup manusia. Kejahatan tidak lagi hanya bersembunyi di balik topeng manusia, tetapi juga di balik layar ponsel kita, Bapak. Dan disitulah kita sadar harusnya, bukan hanya teknologi yang berbahaya, tetapi hati manusia yang sudah rusak oleh dosa. Bapak Ibu, namun di tengah kegelapan itulah Injil menjadi kabar yang sungguh-sungguh baik. Nah, inilah berita Injil itu, Bapak Ibu. Apa yang tidak bisa dihapus oleh tangan manusia, dihapus oleh darah Kristus. Apa yang tidak bisa dihapus oleh tangan manusia, dihapus oleh darah Kristus. Dunia menyimpan jejak dosa kita, tetapi salib Kristus menghapus catatan itu. Dunia mengingat, tetapi Allah melupakan. Karena dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Di kayu salib, Yesus menanggung semuanya itu. Ia menanggung rasa bersalah kita. Ia menanggung rasa bersalah kita supaya kita dibenarkan. Ia menanggung malu kita supaya kita dipulihkan, dimuliakan. Bapak Ibu tahu waktu kelas MSK penata layan ada salah satu yang ikut itu, dia berkata, "Loh Pak Sur, saya baru tahu loh Tuhan Yesus itu disalibkan telanjang." Dia baru tahu, Bapak Ibu. Dan memang Tuhan Yesus disalibkan telanjang karena dia menanggung malu kita supaya kita dipulihkan dan dimuliakan. Ia menanggung takut kita supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam keberanian yang baru untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Petrus yang menulis surat ini juga tahu betul apa artinya memiliki rekam jejak yang memalukan. Bapak Ibu, ia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali di depan banyak orang. Sebuah jejak yang tidak mungkin ia hapus, bukan? Semua orang tahu, kamu murid Tuhan Yesus, kamu pemimpin para murid, tapi kamu menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mempermalukan Petrus, melainkan menemui dia, meneguhkan kasih-Nya, memulihkan panggilannya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya menghapus jejak dosa Petrus, tapi memberi Petrus jejak yang baru, jejak kasih, jejak kesetiaan dan pelayanan. Bapak Ibu, setelah dipulihkan dari mulut yang pernah menyangkal, kini keluar perkataan yang membangun jemaat Tuhan. Dari mulut Petrus yang pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali, kini keluar perkataan yang membangun jemaat Tuhan. Dan hal yang sama Bapak Ibu juga berlaku bagi kita hari ini. Kita semua tadi sudah ditebus oleh Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib.
Kita semua juga Bapak Ibu bisa meninggalkan jejak yang baik. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus yang sempurna di dalam hidup kita. Kita tidak lagi dikuasai rasa bersalah, malu dan takut. Karena di dalam Kristus kita sudah dibebaskan dan diubahkan. Jejak digital kita, jejak hidup kita sekarang adalah cerminan kasih karunia yang telah kita terima. Jejak hidup kita sekarang adalah cerminan kasih karunia yang telah kita terima. Bapak Ibu, kalau begitu, bila Tuhan Yesus sudah menghapus jejak dosa kita, tugas kita sekarang adalah meninggalkan jejak kasih dan terang Kristus di tengah dunia ini, termasuk di dalamnya dunia digital. Ya. Tugas kita yang sudah dihapus dosanya, tugas kita adalah meninggalkan jejak kasih dan jejak terang Kristus di tengah dunia, termasuk di dalamnya, di dalam dunia digital. Karena hidup orang percaya bukan hanya tentang apa yang sudah dihapus oleh Tuhan, tetapi tentang apa yang sekarang sedang Ia tulis melalui hidup kita. Hidup orang percaya bukan hanya tentang apa yang sudah dihapus oleh Tuhan, tetapi tentang apa yang sekarang sedang Ia tulis melalui hidup kita. Itulah panggilan kita hari ini, menjadi surat Kristus yang terbuka di dunia digital. Sebab kalau dulu orang membaca hidup kita lewat perbuatan sehari-hari, sekarang Bapak Ibu, orang-orang membaca, melihat hidup kita lewat perbuatan kita sehari-hari. Apa yang kita tulis, kita bagikan, kita komentari di ruang digital. Dunia boleh berubah, tetapi misi kita tetap sama Bapak Ibu, yaitu memuliakan Allah melalui cara hidup yang mencerminkan kasih dan terang Kristus itu. Bapak Ibu, meninggalkan jejak terang, jejak kasih di dunia digital bukan berarti kita semua harus jadi pengkhotbah online gitu ya. Kita semua jadi konten kreator gitu ya. Tidak Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil untuk berbicara di panggung besar di dalam dunia digital. Tetapi Bapak Ibu, setiap orang percaya dipanggil untuk memancarkan terang Kristus di ruang kecil tempat kita hadir Bapak Ibu. Kita bisa memberikan jejak itu ya Bapak Ibu, ya, memberikan andil memancarkan terang Kristus itu di ruang kecil tempat kita hadir lewat status WhatsApp. Bapak Ibu, istri saya kadang-kadang ambil cuplikan lagu gitu ya, kemudian upload di status WA. Banyak sekali orang yang merespon, menanggapi, ya, merespon dengan positif. Wah, iya ya, saya dapat berkat dari lagu tersebut. Saya dikuatkan Bapak Ibu. Kita bisa menjadi terang Kristus, meninggalkan jejak Kristus itu lewat komentar-komentar kita di Instagram, percakapan grup keluarga. Kalau misalnya grup keluarga Bapak Ibu masih banyak yang belum percaya, kita bisa memberikan terang itu. Respon kita juga misalnya terhadap berita viral, itu semua bisa kita pakai untuk meninggalkan jejak kasih dan terang Kristus itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu ya? Nah, saya memberikan beberapa tips praktis Bapak Ibu ya. Yang pertama, menahan jari sebelum mengetik. Randy minggu lalu memberikan akronim tahan ya. Tuhan, apakah harus aku ngomong ya? Nah, jadi menahan diri sebelum mengetik. Dunia digital itu bergerak lebih cepat dari pikiran kita Bapak Ibu. Tetapi orang yang bijak berhenti sebentar, bertanya, apa tulisan saya ini membangun atau justru melukai? Kadang Bapak Ibu, kesaksian terbesar bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi dari apa yang tidak kita tulis. Ketika kita memilih untuk diam dan berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, membagikan sesuatu yang meneguhkan. Dunia digital itu penuh dengan kecemasan, penuh caci maki, penuh dengan berita-berita yang viral seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, anak Tuhan menabur harapan, menabur pengharapan, menabur kasih lewat satu ayat yang mungkin meneguhkan, satu kutipan yang menguatkan, satu kisah yang menyentuh hati. Kita tidak tahu siapa yang membaca, tapi Tuhan tahu siapa yang ingin Ia jamah lewat postingan kita.
Yang ketiga Bapak Ibu, menghadirkan kasih di kolom komentar. Dunia digital itu tempat debat ya, tempat adu. Kalau sudah ngomong, situ bodoh ya gitu ya. Situ ngerti gitu ya. Jadi dunia digital itu jadi tempat perang kata Bapak Ibu. Saat orang lain menyerang, kita bisa memilih untuk menjawab dengan lembut, mendoakan mereka dalam hati. Kasih tidak selalu perlu dibalas dengan argumentasi. Kadang dengan cukup dengan sikap tenang yang memancarkan damai sejahtera. Yang keempat, menjadi saksi Kristus lewat hidup otentik. Bapak Ibu, ketika kita membagikan hidup kita di dunia digital, hidup kita yang otentik Bapak Ibu, tulus, jujur, rendah hati, disitulah keindahan terang Kristus memancar. Jangan takut menunjukkan kelemahan diri, asal hidup kita otentik, selama di dalamnya ada pengakuan dan pengharapan kepada Tuhan. Yang kelima Bapak Ibu, menggunakan media sosial itu untuk melayani. Bapak Ibu bisa pakai media sosial untuk mengingatkan teman yang sedang berduka, mengirim pesan untuk menguatkan, menggunakan kemampuan kita menulis, desain, musik, video untuk memberkati orang lain. Dunia digital adalah ladang misi yang luas. Kita hanya perlu menabur di tempat kita itu Bapak Ibu. Setiap kali kita menekan tombol submit, send, oke gitu, sebenarnya kita sedang menulis sesuatu di dalam sejarah iman kita. Kita sedang meninggalkan jejak digital. Tapi bukan hanya jejak digital Bapak Ibu, tetapi juga jejak rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah ini dengan dua kisah nyata. Dua kisah nyata yang saling melengkapi. Satu terjadi di balik layar dunia digital, satu lagi di dalam kehidupan yang nyata Bapak Ibu. Nah, tapi keduanya itu berbicara tentang hal yang sama, kasih Kristus yang mengubahkan. Bapak Ibu, satu malam seorang pendeta membuka ponselnya setelah pelayanan. Waktu dia buka ponselnya, dia mendapat pesan pribadi dari seseorang yang dia tidak kenal Bapak Ibu ya. Pesan itu sangat singkat, tapi membuat dia terdiam. Isinya begini Bapak Ibu. Dia berkata, Pak Pendeta, saya nggak tahu apakah Pak Pendeta ingat atau kenal saya. Tapi setahun yang lalu, saya hampir bunuh diri katanya. Ya. Malam itu saya sudah menulis surat terakhir untuk orang tua saya. Dan saya sudah siap mengakhiri semuanya. Tetapi waktu itu Bapak Ibu, entah kenapa saya kemudian membuka lagi media sosial. Dia berkata begitu ya. Nah, dan di sana entah bagaimana dia bilang, muncul postingan Bapak. Kalimatnya sederhana. Tapi waktu itu rasanya Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Tulisan itu membuat saya menangis dan malam itu saya tidak jadi bunuh diri Bapak Ibu. Tuhan pakai postingan Bapak malam itu menyelamatkan saya. Dan dia mengakhiri pesannya dan berkata, terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, pendeta itu membaca ulang pesan itu dengan mata yang mulai basah Bapak Ibu. Ada rasa haru, ada rasa syukur. Ia gak ingat Bapak Ibu, apa yang dia maksud oleh pemuda tadi. Apa yang dimaksud oleh pemuda tadi. Tapi setelah kemudian dia scroll, lihat yang lama-lama. Akhirnya ia menemukan Bapak Ibu. Yang dia tulis hari itu adalah kalimat yang begitu sederhana. Kalau hari ini terasa terlalu berat untuk dijalani, ingatlah Tuhan masih bekerja. Bahkan ketika kita berhenti mengerti. Hanya satu kalimat Bapak Ibu. Tidak terlalu panjang, tidak dirancang untuk viral, tetapi Tuhan memakainya untuk menahan seseorang di tepi kehancuran. Satu jejak digital yang sederhana, tapi menjadi saluran kasih Kristus yang menyelamatkan. Bapak Ibu, dunia digital bisa membuat yang jauh menjadi dekat. Satu postingan, satu pesan, satu kalimat bisa menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer dan menyentuh hati orang. Hati seseorang yang mungkin sedang berteriak dalam diam. Lewat dunia digital, kasih Tuhan itu bisa sampai
kepada orang yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di gereja. Itulah kekuatan dari jejak digital, Bapak Ibu. Jejak terang, ketika hidup kita dipakai Tuhan untuk memulihkan atau memantulkan kasih-Nya di tempat yang paling gelap. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, dunia digital juga bisa membuat yang dekat menjadi jauh. Dunia digital bisa membuat yang dekat menjadi jauh. Kita bisa duduk bersebelahan, sibuk menatap layar masing-masing. Kita bisa bicara dengan banyak orang, tapi nggak pernah benar-benar mendengar. Kita bisa tahu hidup orang di dunia digital. Ini juga jadi introspeksi diri saya. Kita bisa tahu hidup orang di dunia digital, tetapi tidak tahu isi hati anak kita sendiri di rumah. Kita bisa tampak aktif, tetapi kehilangan kepekaan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Di dekat kita, di depan mata kita. Dunia digital bisa juga membuat hati kita dingin, sibuk, dan apatis. Membuat yang dekat menjadi jauh, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kasih Kristus tidak membuat kita menjauh, tapi mendekat harusnya. Kasih itu harusnya mengubah cara kita hadir, membuka mata kita untuk melihat apa yang selama ini tidak kita pedulikan. Bapak Ibu, kisah yang lain, pendeta yang lain pernah bercerita tentang pengalaman pribadinya. Bapak Ibu, dia bercerita pertama kali dia percaya Tuhan Yesus. Pertama kali dia menerima Tuhan Yesus. Dia bilang, Bapak Ibu, setelah dia mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, keesokan harinya dia berjalan melewati sebuah jalan kecil yang kotor gitu ya, perkampungan yang kumuh. Dia biasa lewat situ, Bapak Ibu ya. Dia biasa lewat situ. Nah, ketika hari itu, sehari setelah dia percaya Tuhan Yesus, ia melihat seorang gelandangan yang tampak lemah, kotor di pinggir jalan gitu ya. Lalu entah kenapa, dia sudah melalui orang tersebut. Entah kenapa hatinya seakan-akan digerakkan oleh Tuhan. Balik. Dia lihat, apa ya gitu ya. Dia coba jalan lagi, Tuhan ingatkan dia, balik Bapak Ibu. Entah kenapa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa berpaling melihat gelandangan tersebut. Lalu ia berhenti menolong orang tersebut, membelikan makanan dan duduk di sampingnya. Bapak Ibu tahu ketika mereka berbicara, ketika ia duduk di sampingnya, dia ngobrol dengan gelandangan tersebut. Dia tanya, Pak, kenapa Bapak di sini? Ya, dia cerita panjang lebar. Dan Bapak Ibu, dia baru tahu bahwa gelandangan itu sudah hidup di situ selama 7 tahun, Bapak Ibu. 7 tahun di tempat yang sama. Selama 7 tahun itu pula ia melewati tempat yang sama setiap hari tanpa pernah memperhatikan gelandangan tersebut. Hari itu, sehari setelah Tuhan Yesus diterima, dia menerimanya. Sesuatu dalam dirinya berubah. Ia baru sadar, kasih Kristus bukan hanya membuat saya diampuni, dihapus jejaknya. Tetapi kasih Kristus membuat saya bisa melihat orang lain seperti Kristus melihat saya. Kasih Kristus mengubah cara ia melihat sesama. Bapak Ibu, kisah yang kedua ini sebenarnya juga tentang kita, bukan? Tanpa sadar kita sering begitu banyak melewati 7 tahun dalam hidup kita. 7 tahun melihat tanpa benar-benar melihat. 7 tahun hadir tanpa benar-benar hadir. Sibuk dengan dunia digital, tapi tidak dengan manusia. Dunia digital membuat kita cepat tahu banyak hal, tetapi lambat memperhatikan orang di sekitar kita yang sedang terluka. Bapak Ibu, ketika pendeta itu berkata, kasih Kristus bukan hanya membuat saya diampuni, tetapi membuat saya melihat orang lain seperti Kristus. Itu menjadi undangan bagi kita sebenarnya untuk berhenti sejenak, menengok sekitar kita, kembali belajar mengasihi, kembali belajar hadir bagi sesama. Bapak Ibu, biarlah jejak yang kita tinggalkan, baik di dunia digital maupun di dunia nyata,
bukan jejak kegelapan, tetapi jejak kasih, jejak perhatian, jejak kebaikan, semua jejak yang memuliakan Kristus. Saya berdoa, biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, ketika kita sudah dihapuskan dosanya, kita bisa melihat sesama kita dengan cara seperti Kristus melihat kita. Bapak Ibu, saya akan merangkum khotbah saya hari ini. Kasih Kristus bukan hanya menjangkau lewat layar, tapi juga menuntun langkah kita untuk hadir di dunia nyata. Itulah kuasa Injil yang sejati. Kasih yang menembus jarak yang jauh, tetapi juga menembus hati yang dekat. Kasih yang menjangkau mereka yang jauh, kasih yang membuat kita peduli pada mereka yang dekat. Jejak digital kita mungkin diingat oleh dunia, selalu diingat oleh dunia. Internet tidak pernah lupa. Tetapi jejak kasih kita, Bapak Ibu, diingat di surga. Dunia mungkin mengingat kesalahan kita, tetapi Tuhan memperhitungkan setiap kebaikan kita yang lahir dari hati yang mengasihi. Apa yang tidak terlihat oleh manusia tidak pernah luput dari perhatiannya. Apa yang tidak terlihat oleh manusia tidak pernah luput dari perhatiannya. Bapak Ibu, biarlah setiap kata yang kita tulis, setiap pesan yang kita kirim, setiap tindakan yang kita lakukan, baik di dunia digital maupun di dunia nyata, menjadi pantulan kasih Kristus. Menjadi pantulan kasih Kristus yang membawa terang bagi dunia yang gelap ini. Dunia digital memang bisa membuat yang jauh menjadi dekat, tetapi kasih Kristus yang hidup dalam diri kita menjadikan yang dekat juga benar-benar terasa dekat. Karena kita mau hadir, peduli, kita mau belajar mengasihi seperti Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Firman yang menyingkapkan hati kami apa adanya, namun sekaligus menuntun kami pada kasih-Mu yang memulihkan. Tuhan, Engkau tahu setiap jejak yang pernah kami tinggalkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Engkau tahu kata-kata yang pernah melukai, keputusan-keputusan yang pernah kami sesali, hal-hal yang kami ingin hapus, tetapi tidak sanggup kami perbaiki. Namun hari ini kami bersyukur, sebab apa yang tidak bisa kami hapus, Engkau hapus melalui salib Kristus. Di mana rasa bersalah kami, rasa penyesalan kami ingin menahan kami, disitulah kasih-Mu membebaskan. Di mana rasa malu ingin menutup hati kami, anugerah-Mu menutupi aib kami. Dan di mana rasa takut ingin membelenggu kami, kasih-Mu ya Tuhan memberi keberanian yang baru. Tolong kami ya Tuhan, agar setelah kami mendengar firman-Mu, kami tidak kembali hidup seperti sebelumnya. Bentuklah hati kami, supaya setiap jejak hidup yang kami tinggalkan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, memancarkan karakter Kristus yang lembut, penuh kasih dan memulihkan. Ajar kami ya Tuhan, menahan diri kami, menahan jari kami sebelum mengetik, menimbang sebelum berbicara, memilih untuk menjadi saluran damai. Pakai setiap hal kecil dalam hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan. Mampukan kami ya Tuhan, bukan hanya meninggalkan jejak digital yang baik, tapi juga meninggalkan jejak kasih di dunia nyata. Bukalah mata kami ya Tuhan, agar kami peka terhadap orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan perhatian, penghiburan, atau sekedar kehadiran kami. Biarlah kasih Kristus yang telah mengampuni dan memuliakan kami juga terpancar melalui cara hidup kami, cara kami hadir bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.